yang di open di harga 30-an sampai 40 baru jutaan. Masuk di balai lelang Legoas, akan kita review nih karena akan dilelang pada event lelang berikutnya langsung. Oke, nih langsung ada mobil inceran juga nih untuk banyak orang. Kita cek aja dulu si Omotomobi Ayla yang ini dijadiin Ayla Turbo nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gua. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Legoas dan kita sedang ada di prosesi lelangnya. Cuman hari ini kita nggak hanya preview yang sold, tapi kita cek unit apa aja yang akan dilelang di pekan berikutnya nih dari Balai Lelang Legoas. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan Balai Lelang Legoas, jangan lupa cek di deskripsi video gue ini. Ada informasi lengkap tentang Balai Lelang Legoas. Dan juga buat teman-teman yang tertarik dengan lelang dan butuh tanya jawab dengan lelang, bisa langsung follow Instagram Dozo21 dan bisa juga titip jasa lelang di timnya D21. Langsung aja DM ke Instagramnya Dozo21 ya guys. Oke, unit apa aja yang akan sold pada hari ini dan unit apa aja yang nanti akan dilelang pada lelang di Balai Lelang Legoas. Ikutin aja terus nih guys video gue sampai selesai. Oke guys, gue sudah ada di poolnya Balai Lelang Legoas dan kita langsung akan ngecek nih unit-unit apa aja yang sold pada siang hari ini dan yang nanti akan dilelang pada lelang berikutnya di Balai Lelang Legoas. Langsung aja nih, di depan kita ada salah satu Brio dan ini akhirnya sold guys. Ini adalah Honda Brio S manual transmission 2014, warna hitam dengan odometer di 130 ribuan. Pajaknya mati di bulan 6 2020 kemarin dengan eksteriornya C, interior C, mesinnya juga di kategori C nih guys. Mobil ini di open di harga 75 juta rupiah dan akhirnya sold juga di harga dasar guys, 75 juta rupiah. Turun harga dan akhirnya laku ya. Kemarin ini di open di 80 jutaan cuman nggak laku-laku. Akhirnya 75 sold di harga dasar. Oke guys, finally sold. Ini adalah Honda Brio S manual transmission tahun 2014, warna hitam metalik seperti ini dengan odometer 130 ribuan, pajak mati di bulan 6 2020 kemarin. Di open di harga 75 juta rupiah dan lakunya juga di harga dasar guys, 75 juta rupiah. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya. Lanjut guys, ada beberapa Calya di sini. Oke, kita langsung review yang laku. Ini adalah Toyota Calya tipe G, manual transmission tahun 2018 dan ini odometer di 153 ribuan, eksteriornya C, interior C, mesinnya di C. Pajaknya mati di bulan Februari ini nih 2021 dan di sini catatannya plafonnya kotor, karet setir sudah tipis dan door trim di bagian armrest door trim ya ini sudah pada pudar semua. Kaca spionnya juga ada yang pecah. Lalu di sini akinya soak, velgnya juga ada velg kaleng nih, velg OEM-nya sudah ada yang nggak ada nih. Di open di harga 81 juta rupiah, sold di harga dasar 81 juta rupiah. Oke guys, ini adalah Toyota Calya G warna hitam 2018 manual transmission dengan odometernya di 153 ribuan, eksteriornya ya kalau gue bilang sih agak kurang ya karena ban depannya ini dua-duanya kaleng bukan OEM dan kondisinya ada beberapa juga PR termasuk di bagian spion dan cangkangnya sudah pernah nabrak. Sisanya interior C dan mesinnya juga terkategori C. Di open di harga 81 juta rupiah dan sold di 81 juta rupiah. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya nih guys. Oke, lanjut nih, di sini nanti ada Sigra lagi 2017 yang sold nih. Nah, kita langsung cek aja guys. Oke guys, ini pernah kita review dan ini mau dipindah ke area mobil sold. Kita review aja nih karena akan dipindah oleh Pak Tri. Ini adalah Toyota Calya G 2017 ya, manual transmission dengan odometer di 147 ribuan, eksteriornya C, interior C, mesin C dengan pajak mati di bulan 11 2020 kemarin. Catatannya akinya soak dan ada beberapa bagian headrest yang memang sudah nggak ada, lalu ada beberapa cacat nih di bagian plafon. Untuk di bagian kondisi airbag pun juga sudah menyala nih guys. Di bagian dashboardnya pun juga ada bekas lem, mungkin pewangi dan sebagainya. Di open di harga 77 juta rupiah dan lakunya di 79.500.000. Oke guys, jadi seperti inilah kondisinya dan ini akan langsung dipindah oleh Pak Tri. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya mendapatkan Toyota Calya G 2017 warna abu-abu seperti ini dengan odometer di 147 ribuan, eksteriornya C, interior C, mesinnya juga di C. Di opennya di 77 juta rupiah dan lakunya di 79.500.000. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya guys. Mobilnya masih oke banget nih bagian mesinnya dan juga interiornya. Hanya saja ada beberapa indikasi yang nyala. Oke, kita lanjut ke beberapa unit berikutnya nih guys. Oke, ini ada beberapa unit yang sudah diinspeksi dan baru masuk di Balai Lelang Legoas. Akan kita review nih karena akan dilelang pada event lelang berikutnya langsung. Sudah ada beberapa harga
kemajuannya dan kita langsung review aja. Kurang lebih ada 4 mobil variatif nih. Kita cek langsung di depan kita ini, ada Brio lagi. Ini Brionya tipe S. Oke guys, ini adalah Honda Brio S manual transmission 2014 dengan pajak mati di bulan Maret 2020. Warna abu-abu seperti ini, eksteriornya kalau gue bilang C, interior C, mesin C. Ada beberapa penyok yang nanti akan kita coba review sedikit. Di opennya nih di harga 80 juta rupiah. Sayang nih, masih harga tinggi ya, karena kayak Brio kemarin nih. Cuma nanti kalau nggak laku harganya akan turun lagi. Langsung kita cek di bagian eksterior. Ini kondisinya terbilang cukup sih. Velgnya cuman sudah bukan OEM dari bawaan Hondanya. Di bagian panel sebelah kanan depan ini sudah pernah baret dan penyok seperti ini ya. Jadi ini sudah jadi catatan, sudah baret dan harus di repair. Dan kondisi bannya ini kurang lebih sekitar 40 atau 30% nih guys. Untuk di bagian headlamp nih terkondisi masih cukup. Ada beberapa kusam nih di bagian hoodnya nih guys. Jadi catnya ini sudah memudar. Lalu di bagian atasnya nih, plafonnya atas bodinya ditutup dengan stiker karbon seperti ini, Dove. Tapi kondisinya sudah kusam banget. Kita langsung cek di bagian belakangnya. Oke guys, ini bagian belakang dari Honda Brio S. Ada 2 titik sensor parkir di belakangnya. Untuk stop lampnya masih cukup oke, masih cukup presisi. Ada beberapa baret-baret saja yang butuh di repaint lagi. Sisanya masih terkategori normal. Langsung kita coba intip di bagian interiornya seperti apa. Oke guys, ini adalah bagian interior dari Brio S. Jadi kita ngeliat kalau di bagian interior head unitnya juga masih bawaan dari pabrikannya, single din seperti itu tapi CD. Untuk di bagian dashboardnya sih ini masih oke sih. Terus karet setirnya nih masih terbilang cukup baik. Agak sedikit kusam sih di bagian door trim, hanya itu aja, dan sisanya agak kotor. Lalu kusam di bagian sarung joknya karena warnanya agak-agak putih gini campur hitam. Sisanya masih terkategori cukup oke. Kita langsung cek di bagian odometernya nih guys. Nah untuk di bagian odometer ini masih di 67 ribuan, jadi masih cukup normal kalau menurut gua. Aki juga masih oke, mesin juga masih terkategori cukup baik nih guys. Nah ini untuk di plafon teman-teman bisa lihat ya, jadi plafonnya agak sedikit kusam aja, butuh di salon aja di bagian interior. Masih aman sih, ini masih oke banget guys. Sayang harganya masih belum turun, jadi tungguin aja harga turun nih guys. Intinya di bagian eksterior nih ada beberapa PR ya. Di bagian side skirt belakang nih, panel pintu belakang ini juga sudah agak bekas nyerempet dan ini butuh di repair lagi. Di bagian bumper sebelah kiri depan nih juga butuh di repaint lagi guys, jadi karena kondisinya sudah pernah baret seperti ini. Dan di bagian cangkang spion, untuk sisanya masih aman. Oke guys, ini adalah Honda Brio S manual transmission 2014 warna abu-abu seperti ini dengan odometernya 67 ribuan. Tadi sudah kita cek. Eksteriornya sih kalau gue bilang C, ada beberapa PR yang harus di repair dan mesinnya juga masih C. Lalu untuk kondisi interiornya juga masih cukup. Di open di harga 80 juta rupiah, nanti akan dilelang di Balai Lelang Legoas. Jadi teman-teman tungguin aja, ini nanti akan turun harga atau tidak. Oke, nih langsung ada mobil inceran juga nih untuk banyak orang. Kita cek aja dulu. Ini adalah Toyota Avanza G manual transmission 2013 warna putih, juga agak sedikit kusam. Dengan pajak di bulan Maret 2019 kemarin. Eksteriornya C, interior C, mesin C. Nanti kita akan cek. Di open di harga 76 juta rupiah. Avanza 2013 tipe G nih. Sayangnya velgnya sudah dioplos. Nah, di bagian eksterior ini putih, cuman agak sedikit mengusam. Sudah diberikan garnish chrome nih di bagian headlamp, tapi lampunya ini kayaknya sudah mengusam nih. Entah ini adalah stiker. Oh ya, ini kayaknya bekas stiker nih guys. Cuman tetap sudah mengusam, lampunya agak sedikit menguning di bagian headlamp. Logo dari Toyota di depannya sudah nggak ada. Fog lampnya sudah agak hitam seperti ini, tapi garnishnya masih cukup oke. Di sini sayang velgnya sudah dioplos jadi kaleng seperti ini dengan kondisi ban kurang lebih 20-30%, jadi harus diganti. Ada perbedaan sedikit warna di bumper dan juga di fender depan nih guys, jadi kayaknya X repair nih. Kalau kita lihat dari sisi sebelah kiri mobil ini masih terkategori cukup, masih presisi sih memang, walaupun ada sedikit perbedaan warna dari bumper dan juga fender. Sisanya sih masih oke, list plank juga masih terkategori aman. Kita langsung coba cek di bagian belakang mobil ini. Oke guys, ini adalah bagian belakang dari Avanza G 2013, 2 titik sensor parkir ya di bagian belakang, lalu sudah ada spoiler di bagian atasnya. Stop lampnya nih sayang nih, sudah kurang. Yang kiri sebelah belakang aman, tapi yang sebelah kanan nih sudah pecah seperti ini guys, jadi harus diganti. Termasuk reflektor di bagian dalamnya nih, plastiknya juga sudah pecah. Ada bekas nabrak nih, soalnya di sini sudah ada penyok tulangannya dan sudah mengarat seperti ini. Agak kurang presisi juga di bagian bumper dan quarter belakangnya, dan ada beberapa baret kasar nih di bumper belakang. Ini di bagian sisi sebelah kirinya masih terbilang cukup aman menurut gua. Langsung intip nih bagian interiornya seperti apa.
Oke guys, ini adalah di bagian interior dari Avanza. Kalau langsung kita lihat sekarang sarung jacknya sudah pada sobek-sobek seperti ini. Ini agak kurang ya dan terlalu kusam. Di bagian plafon juga kusam, di bagian door trim sebelah kiri dan kanan ini juga kusam guys. Jadi agak menurut gue butuh disalon lagi. Setir dan dashboardnya juga sedikit kusam. Jadi ini semuanya di bagian dalamnya kusam, butuh disalon. Dan baunya juga bau-bau bekas rokok ya kayaknya nih. Dulunya pengemudinya nih merokok nih guys. Kalau untuk di bagian interior sih masih terkategori cukup lah menurut gua, karena di sini hanya bagian sarung joknya dan bagian door trim termasuk plafonnya belum ada cacat sih, hanya kusam dan sobek-sobek seperti ini. Nah kalau untuk di odometer nih, odometernya sudah di 151 ribuan. Jadi ini mobil kayaknya mobil bekas operasional nih guys. Oke guys, ini yang tertarik dengan Avanza G, langsung aja di Legoas nanti akan dilelang Toyota Avanza tipe G manual transmission 2013 dengan eksteriornya kalau gue bilang agak kurang. Kenapa? Karena velgnya sudah bukan bawaannya lagi yang tipe G, semuanya sudah dioplos dengan velg kaleng seperti ini. Ya kalau interior sih termasuk C, cuman kusam ya, mesinnya masih terkategori C. Di open di harga 76 juta rupiah nih guys. Jadi tungguin aja di balai lelang Legoas akan dilelang Avanza 2013 76 juta rupiah. Lanjut guys, ada mobil kecil. Ini kalau si Omotomobi Ayla yang ini dijadiin Ayla Turbo nih. Oke, langsung aja kita cek. Ini adalah Daihatsu Ayla D manual transmission 2016 warna putih dengan grade-nya eksterior C, interior C, mesinnya juga di C. Nanti kita akan cek lagi sedikit. Pajaknya mati di bulan Maret 2021 nanti, berarti masih ada waktu 1 bulan lagi. Pajaknya masih hidup. Di open di harga 60 juta rupiah. Kalau kita lihat di bagian eksterior nih, hoodnya ini sudah di stiker warna hitam doff seperti ini. Masih presisi sih di bagian bumper dan juga fender di sebelah kiri depan. Velgnya kaleng dan agak sedikit diberi ornamen biru seperti ini ya. Dan kondisi bannya kurang lebih sudah sekitar 30%. Agak mengusam warna putihnya. Plafon atasnya dikasih stiker warna hitam doff juga seperti ini. Belum ada fog lampnya di bagian untuk di tipe mobil ini, tapi di bagian headlamp masih terkategori cukup. Ini adalah bagian sebelah kanan dari mobil ini, sudah terlihat warnanya agak sedikit kusam dan sedikit menguning nih warna putihnya nih. Tapi so far sih masih terkondisi oke. Lalu untuk bagian spion, karena ini tipe yang D, jadi spionnya ini full hard plastik warna hitam seperti ini dan manual, nggak ada elektriknya. Kita langsung cek di bagian belakangnya. Oke guys, ini di bagian belakang dari Daihatsu Ayla-nya masih oke, stop lampnya masih terbilang cukup. Hanya agak menguning nih bagian catnya dan ada beberapa baretan kasar di bagian bumper bawah, walaupun bumpernya belum ada yang penyok, tapi catnya sudah menguning nih. Belum ada wipernya, tapi sudah ada spoilernya di bagian atasnya. Jadi terlihat masih cukup sporty. Kita langsung cek di bagian interiornya seperti apa. Oke guys, ini adalah di bagian interior dari Ayla D-nya. Pas kita masuk langsung di dalamnya, bagian konsol dashboard tengahnya sudah dicat warna kuning seperti ini. Untuk head unitnya sudah tidak ada nih, jadi entah diambil atau gimana. Lalu di bagian armrestnya di door trim sudah dicat warna apa nih, biru atau hijau nih seperti ini. Untuk menghindari kusam, jadi sudah dicat seperti ini. Jadi buat teman-teman yang memang sudah ada mobil yang mengusam di bagian door trim, untuk mobil khususnya Ayla, Avanza dan sebagainya, ini bisa dicat entah carbon painting dan sebagainya. Kalau ini sih kayaknya hanya sekedar di velg aja, sama seperti di bagian velg kalengnya, jadi ada ornamen warna birunya ya, tapi kalau yang di sini warna hijau. Sisanya masih terkategori cukup. Untuk di bagian setirnya masih ada teksturnya di karetnya. Lalu odometernya kalau kita lihat di sini masih 33 ribuan. Bagian joknya ini masih belum ada yang sobek-sobek, hanya kusam aja, jadi butuh di salon lagi. Untuk di bagian kursi belakangnya tidak ada headrestnya nih, jadi headrestnya sudah nggak ada. Di bagian plafonnya ini sedikit kusam. Sisanya sih masih terkondisi oke sih menurut gua di bagian interiornya. Oke guys, ini adalah mobil selanjutnya di balai lelang Legoas yang akan dilelang, yaitu Daihatsu Ayla D manual transmission 2016 nih, warna putih seperti ini. Dengan kalau gue bilang eksteriornya C, interiornya C, cuman sayangnya di bagian head unitnya sudah nggak ada, agak kusam sedikit. Mesinnya masih terkategori C. Pajak mati di bulan Maret 2021 nanti. Harga opennya 60 juta rupiah nih guys. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di aplikasinya Balai Lelang Legoas. Lanjut nih guys, sebelahnya ada lagi dan baru selesai diinspeksi. Ini adalah Calya. Velgnya kaleng dan Calyanya kondisinya kayak standar, langsung kita cek aja. Ini adalah Toyota Calya G 1200 cc manual transmission tahun 2016 tipe G, tapi sayangnya velgnya sudah dioplos dengan velg kaleng, sayang banget ya. Pajaknya mati di Oktober 2020 dan di open di harga 78 juta rupiah. Kita langsung cek nih di bagian eksterior seperti apa. Untuk di bagian eksterior agak kurang presisi nih, teman-teman bisa lihat di bagian bumper
bumper depan sebelah kanan dan fendernya ini kurang presisi. Untuk di bagian spion sebelah kanan, Mikase-nya pun juga sudah pecah, kayaknya bekas nyerempet. Velgnya nih yang sayang sudah bukan OEM-nya, jadi velgnya ditukar atau dioplos dengan velg kaleng. Dengan kondisi ban kayaknya kurang lebih sekitar 20 atau 30%. Sisanya masih terkategori cukup, hanya saja di bagian fender belakang ini sudah ada penyok agak lumayan nih. Nah, ini juga kayaknya ex repair juga, cuman kurang sempurna. Ada beberapa baret-baret juga guys. Kita cek di sisi satunya. Oke guys, ini di sisi sebelah kiri dari mobil Calya G-nya ada beberapa baretan-baretan kasar di bagian bumper nih, sayang banget. Jadi harus di repair dan juga di repaint. Untuk fog lamp dan headlamp nih masih terkategori cukup ya, karena garnisnya pun juga belum korosi. Sudah ditambahkan dengan lampu LED atau DRL aftermarket, cuman kondisinya sudah agak kusam banget nih. Sisanya di bagian sisi sebelah kiri dari depan sih masih terbilang cukup oke, hanya agak sedikit kusam aja. Di bagian spionnya ya ini masih oke juga. Oke, kita langsung cek aja di bagian belakang dari mobil ini. Ada beberapa baretan kasar ya kalau gue lihat. Di bagian bumper sebelah kiri bawah, stop lamp sih masih oke, 2 titik sensor parkir, dan ini PR yang agak lumayan guys. Di bagian pintu bagasi sebelah kanan bawah, ini pernah habrak dan harus di repair lagi. Lalu membuat di sini beberapa baretan-baretan kasar di bagian bumper bawah kanan dan agak sedikit kurang presisi di bagian bumper sebelah kanannya. Sisanya masih terkategori oke, masih cukup baik nih. Kita langsung cek di bagian interiornya seperti apa. Oke, ini adalah di bagian interior dari si Calya G. Ada kusam pastinya nih di bagian armrestnya, jadi ini juga butuh di repaint lagi nih biar hilang. Untuk bagian kusamnya sering banget ya di bagian Ayla, Calya, Sigra dan sebagainya. Untuk di bagian dashboard sih masih oke, karet setirnya sudah menipis, odometernya ada di sekitar 153 ribuan. Dan ini kekurangannya satu guys, bagian jok belakangnya ini nggak ada, jadi ini salah satu PR dan kekurangan di bagian interior. Untuk di bagian joknya masih oke sih, sarungnya belum ada yang terlalu sobek, hanya kusam aja. Trim bawaan pabriknya juga masih cukup oke. Kekurangannya nggak ada jok belakangnya, jadi ini hanya 5 seater aja. Sayang banget ya guys. Oke guys, jadi ini adalah Calya tipe G, manual transmission tahun 2016 dengan eksteriornya kalau gue bilang ada beberapa kurang ya. Bagian di velgnya aja sudah bukan OEM, kaleng semua, ada beberapa PR termasuk di pintu bagasi. Kalau interiornya ini termasuk kurang juga karena di bagian kursi belakang nggak ada nih, jadi harus cari gantiannya untuk kursi belakang biar bisa jadi 7 seater lagi. Kalau mesin termasuk cukup dengan odometer sudah di 150 ribuan. Pajak mati di bulan Oktober 2020 dan di open di harga 78 juta rupiah. Harga sih kalau gue bilang masih terlampau cukup tinggi sih. Jadi nanti kalau teman-teman tertarik mungkin bisa nunggu harga ini turun dulu guys. Oke, ini adalah Toyota Calya G 2016 di Balai Lelang Legoas. Oke guys, that's it for today. Sekian aja nih informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Legoas. Jadi ada beberapa unit-unit yang sudah sold ada di sebelah sana, dan ada beberapa stok unit yang ada di Balai Lelang Legoas dari mobil-mobil passengers yang tadi kita review, termasuk nih mobil dari Grand Max Blind Van yang di open di harga 30-an sampai 40 jutaan. Dan ini adalah mobil-mobil yang akan dilelang di Balai Lelang Legoas. Nah, jadi buat teman-teman yang tertarik dengan Balai Lelang Legoas, langsung aja cek di App Store atau di Play Store handphone teman-teman semua. Langsung cek aplikasinya untuk update dari jadwal lelang dan juga informasi tentang unit yang akan dilelang oleh Balai Lelang Legoas. Dan juga jangan lupa follow Instagram Dozo21 untuk informasi harian dari Dozo21 dan juga story harian nih dari Dozo21 biar teman-teman gak ketinggalan informasi otomotif dari Dozo21. Oke guys, mungkin sekian aja informasi yang bisa gue berikan. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di like dan di share nih guys, banyak-banyaknya. Support terus video gue ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off, gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.